flags are flying high. Tak akan ada tim kuat tanpa seorang pemimpin. Kalimat ini Mimin pikir sangat cocok untuk menggambarkan peran seorang kapten di sebuah tim, khususnya di lapangan hijau. Jadi dalam sepak bola, kapten bukan hanya sekadar orang yang mengenakan band di lengannya, tetapi juga seorang pemimpin yang menjadi panutan dan penggerak semangat tim. Dan di Timnas Indonesia, Mimin akan setuju untuk menyebut jika sosok Jay Itzas merupakan kapten terbaik untuk memimpin pasukan Timnas Indonesia menuju ajang Piala Dunia. Lantas kenapa? Dan apa yang membuat Jay Itzas ini dinilai mampu mengemban beban besar sebagai kapten Timnas Indonesia saat ini? Kita telah rangkum termasuk pendapat banyak orang soal sosok Jay Itzas. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits. Coba sebutkan kata yang terlintas di kepalamu saat melihat sosok Jay Itzas. Kalau Mimin sih akan mengatakan El Capitano. Hampir mirip dengan jawaban dari beberapa pemain timnas saat diberikan pertanyaan serupa. Who made this one captain? Solid. Saat itu Ragnar menjawab roommate atau teman sekamar. Marcelino menjawab kapten. Dan Justin Hebner solid. Gak ada yang salah sih, saat Jay memang layak disebut sebagai kapten sejati yang juga memiliki kemampuan bertahan yang solid. Di mana hal itulah yang telah ia gambarkan sejak menjalani debut untuk timnas di laga kontra Vietnam. Hingga memainkan pertandingan terbarunya saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Di laga itu, Jay Itzas sukses mencuri perhatian banyak penggemar lewat penampilan tenang, penuh perhitungan, dan mampu mengorganisasi tim dengan kepemimpinan yang mengesankan. Fields of green and gold, stories to be told. Hearts are beating fast, victory will grasp. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Soal penampilan di lapangan sih kita nggak punya keraguan sama sekali ya. Saat bahkan di Italia, ia sering mendapatkan pujian meskipun Venezia seringkali mengalami kekalahan di Serie A. Seperti baru-baru ini, di mana di saat Venezia kalah 0-1 kontra Lecce, Jay tetap mendapatkan penilaian positif dari media Italia. Saat memang penampilan individunya cukup baik, terlepas dari kekalahan yang didapatkan timnya. Lihatlah penilaian yang dilakukan media Tuttosport. Dalam ringkasan usai laga, ia mengatakan jika Jay masih jadi pemain terbaik di lapangan untuk Venezia. Jay Itzas mungkin yang terbaik di lapangan. Dia banyak berlari saat melakukan push, tidak pernah menderita saat bertahan. Namun mereka kehabisan nafas di pertengahan babak kedua. Masih harus bermain seperti tim secara keseluruhan. Musim ini di Serie A, Venezia memang masih belum mampu bersaing dengan baik menghadapi tim-tim yang telah matang. Di mana sejauh ini Venezia harus terdampar di posisi paling bawah dengan 8 poin yang baru mereka raih. Kembali soal pembahasan Jay Itzas, meski di Venezia ia masih kesulitan untuk membantu timnas mendapatkan hasil yang maksimal di timnas Indonesia. Nama Jay telah jadi salah satu sorotan paling menarik bagi penggemar sepak bola Indonesia. Dengan salah satu faktor kuncinya adalah kepemimpinan Jay Itzas. Kepemimpinan Jay ini banyak mendapatkan pujian baru-baru ini saat ia mengumpulkan pemain sebelum laga kontra Arab. Dinilai menjadi contoh kepemimpinan yang fenomenal dan brilian. Tentu saja dengan momen-momen lain yang bahkan membuat Erick Thohir memberikan pujian besar kepadanya. Dengan mengatakan bahwa semua tim di Asia akan senang memiliki Jay Itzas. Kalau tadi Pak Erick katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa? Inisiatifnya sang kapten? Jay Itzas? Jay Itzas. Pak Erick melihat dia cukup Tidak, saya nggak mau terlalu dalam. Tapi menjalankan tugas sebagai seorang kapten. Iya. Capable? Iya, Jay ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain Jay Itzas itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang gitu. Jadi ya, dan ini pemain yang bermain di Serie A ya. Serie A itu kan liga terbaik nomor 2 di dunia saat ini. Nah jadi ya
mumpuni. Jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya. Jika melihat raut wajahnya, jelas Pak Erik ini sangat suka pada penampilan dan karakter Jay. Baginya, Jay di Indonesia adalah anugerah, seorang pemain yang bermain di Serie A, kompetisi terbaik di dunia kedua saat ini. Selain Erick Thohir, pujian juga diceritakan oleh salah satu konten creator olahraga, Bimo, yang mengaku kagum saat bertemu dan mewawancarai langsung sosok Jay Itzes. Aura kaptennya benar-benar terasa. Bang Jai. Kemarin gue dapat privilege-nya untuk interview, tapi cuman 3-4 pertanyaan. Itu gue selama gue jadi presenter salah satu yang starstruck itu pas ketemu Jay Itzes. Oh ya? Oke. Jadi emang kapten auranya beda ya. Emang leader. Cara dia jawabnya segala macam. Padahal pertanyaannya gue yakin itu pertanyaan simpel susah. Gitu gue nanya, dia bilang it's a good question, terus dia mikir dulu, diem. Waktu akhirnya dijawab tenang, kalem, satu ruangan hening. Kepemimpinan yang dimiliki Jay inilah yang kemudian membuat tak sedikit dari para fans menjadikannya idola besar di timnas. Dan itu kenapa saat bicara soal merchandise atau jersey timnas dengan nama Jay Itzes menjadi jersey paling laris. Hal itu sempat dijelaskan oleh CEO Erspo Muhammad Sadat saat mengungkapkan jika jersey timnas Indonesia dengan nameset Jay Itzes paling banyak laku, dengan royalti 10% akan didapatkan sang pemain. Iya, 10%. Jadi setiap pembelajaran mindset kita ada database-nya, tapi juga mindset baru kita jual bulan lalu. Lagi rame Itzes ya. Melihat apa yang dimiliki Jay Itzes sebagai kapten yang kuat, tak mengherankan jika sekarang kita bisa bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi tentu ini bukan perjalanan yang mudah. Ada 4 laga sisa di round 3 yang harus dilalui. Mulai dari menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret, sebelum menutup kampanye round 3 dengan laga kontra China dan Jepang. Secara umum, peluang Indonesia terbuka, dan kami pikir akan menjadi lebih besar dengan deretan bintang yang akan bergabung selanjutnya. Seperti kita tahu, di bulan Maret, satu nama yang sudah dipastikan akan menjalani debutnya untuk timnas Indonesia adalah Ole Romani, penyerang mematikan dari tim FC Utrecht yang saat ini berada di papan atas Eredivisie Belanda. Kehadiran Ole nantinya bakal meningkatkan ketajaman lini serang timnas yang sebenarnya sudah mulai membaik. Ole adalah seorang penyerang yang bisa main di sayap ataupun central forward dengan ketajaman yang mengesankan. Liratsis, denk verstand, proper. Min. En hij doet er alles aan. En krijgt maar weer eens een corner. Mayo en binnengewerkt door Ole Romani. En is nog bezig aan een sterke voorbereiding. Oogt heel volwassen. Direct en indirect betrokken bij doelpunten. En nu dus ook weer trefzeker. Mooi moment voor de invaller. Die zo'n 20 minuten... Van den Berg. Oeh, die scoort die bal. Daar is Toornstra. En dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Romani. Tapi tunggu, selain Ole, kami prediksi akan ada beberapa nama pemain yang jadi target untuk timnas senior selanjutnya. Seperti Emiliano Jonathans yang baru-baru ini terang-terangan menjelaskan alasannya dihubungi PSSI kepada media Belanda. Emiliano mengatakan, jika ia punya kualitas teknik yang dibutuhkan Indonesia di lini serang saat ini. Momenteel op het tweede niveau in Nederland en wordt wel benaderd door de Indonesische bond, terwijl jouw voorgangers die benaderd werden vooral in de eredivisie speelden. Ik denk ook dat het ook qua speelstijl te maken heeft, qua spelers. Ik ben een creatieve speler. De spelers die tot nu toe zijn aangetrokken zijn volgens mij voornamelijk verdedigers en middenvelders. Nog geen aanvaller, dus ja, ik denk dat het misschien het verband legt, zeg maar, op die fiets dat ze bij mij terecht zijn gekomen. Aanvallen die wel goal kan maken en in Nederland speelt. We hebben het toen volgens mij een keer over gehad dat hun voornamelijk ook Eredivisie wouden eigenlijk. Maar ja, je kan beter iemand hebben denk ik, die speelt in KKD zeg maar, dan iemand die eigenlijk op de bank zit bij de Eredivisie. Sebagai info, dengan 8 gol dan 3 assist dari 13 laga yang telah ia mainkan, ia jelas bomber yang sangat dinantikan timnas Indonesia. Wat zijn als eruit gescoord wordt en dat wordt er door Jonathans. En nu zijn de rapen helemaal gaar. Met het hoofd, Emiliano Jonathans, dan maar eens een schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. En dat het volledig tegen de verhouding in is, dat zal. Het is een fraaie goal van de nummer 10.
Sementara itu, sosok lain yang bisa jadi kejutan ada Jairo Redewald, Jayden Osterwold, yang merupakan sahabat dekat dari Messi Hurst, di mana saat ini Jayden bermain di Fenerbahce. Hingga mungkin Pascal Struijk dari Leeds United. Jika para pemain itu bisa tiba, proyek Piala Dunia kami pikir akan semakin besar peluangnya untuk bisa kita dapatkan. Masih ada cukup banyak waktu sebelum bulan Maret. Dan semoga semua rencana PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia berjalan lancar. Ya, jadi itulah cerita di balik kepemimpinan Jay Izzas dan bagaimana ia bisa jadi pemimpin para pemain timnas menuju mimpi besar Piala Dunia dengan para pemain lain yang semakin berminat untuk gabung ke timnas. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.